A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceramah Al-Alama Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Kata beliau, di sini terdapat penjelasan yang sempurna mengenai pintu-pintu masuk syaitan dan bagaimana mereka masuk ke dalam hati kita. Kata Al-Alama Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, agar kita mengerti dan mawas diri, kata beliau, penulis menyebutkan kepada kita, kata Al-Alama Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, salah satu pintunya adalah tamak akan perhatian orang lain. Jika ketamakan menguasai dalam hati kita sebagai manusia, maka syaitan akan terus membuat manusia itu menjadi menyukainya, berbuat dan berhias untuk mencari perhatian orang yang diharapkan perhatiannya. Misalnya perhatian orang agar diberikan harta untuk mendapat dukungan, untuk membantunya memberikan pekerjaan. Segala macam dan bentuk cari perhatian itu adalah tamak, kata Al-Alama Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Engkau memiliki aturan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berbuat baik kepada anak yang kecil ataupun orang dewasa, dan tidak membedakan orang-orang untuk engkau berakhlak yang mulia kepada mereka. Namun ketamakan, kata Al-Alama Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, mengendalikan dirimu sehingga engkau memaksa dirimu untuk berbuat baik, memaksa dirimu untuk memperbaiki ucapanmu, dan engkau memaksakan dirimu untuk melakukan itu bukan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan pula untuk mendekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, namun engkau memiliki anggapan bahwa orang tersebut memiliki kuasa atas perkaramu, yang engkau kira jika ia menjauhimu maka engkau akan kehilangan segala urusanmu, dan engkau lupa, kata Al-Alama Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, siapa yang mengendalikan ini semua? Engkau lupa siapa yang memberikan manfaat dan memberikan bahaya. Dan sesungguhnya hati itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan melembutkannya untukmu semua perkara itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jika Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki memalingkannya darimu, hadza hamba Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kata beliau, kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus mereka kepada Fir'aun, kemudian berkatalah mereka, Nabi Musa dan Harun, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami khawatir ia menyiksa kami atau bertambah melampaui batas daripada perbuatannya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kembali, janganlah kamu berdoa khawatir, sesungguhnya aku bersama kalian, aku mendengar dan melihat. Kata Al-Alama Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, maka kita cabut segala rasa takut dalam hati kita, kecuali takut kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, merupakan perkara penting untuk menjalankan perkara keimanan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, orang-orang yang menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka takut kepadanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak menghilangkan sebab, kata Al-Alama Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, rasa takut biasa yang menjadi atau sudah menjadi tabiat manusia. Akan tetapi jika berkeyakinan bahwa sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan memberikan bahaya atau manfaat, atau bersandar dan bergantung selain daripada kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah perkara yang dilarang dalam syariat agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Keutamaan terhadap manusia, syaitan memperindahnya dengan membuatnya berhias dan memperindah diri di hadapan orang yang diharapkannya dengan macam riya dan tipu daya, hingga seolah-olah orang yang ia cari perhatiannya itu seolah-olah menjadi sesembahannya. Oleh karena itu Nabi SAW telah memberikan peringatan
agar seseorang di antara kita atau dari kita tidak rendah hati terhadap orang kaya dikarenakan kekayaannya. Karena kekayaannya, bukan karena orang itu sudah tua renta lantas kita berbuat baik atau beramal soleh, atau bukan juga karena ia orang yang bertakwa, namun rendah hati kita karena kekayaannya, maka telah hilang 2/3 dari agamanya. Barang siapa yang rendah hati terhadap orang kaya karena kekayaannya, maka telah pergi 2/3 bagian dari agamanya. Kata Al-Alama Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, ia kehilangan 2/3 dari agamanya dikarenakan perasaan yang bukan pada tempatnya, berupa riya dan tipu dayanya. Terus berpikir bagaimana orang itu menyukai dan memujinya, walau ia melakukan kesalahan tetap dianggap baik, karena ia mengharapkan perhatian dan apa yang dimiliki oleh orang itu. Kata Al-Alama Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, ini pintu besar bagi syaitan mempermainkan manusia, baik dalam lingkup pribadi maupun dalam bentuk kelompok. Jika mengharapkan perhatian seseorang atau perhatian satu kelompok, kemudian memuji mereka, menganggap baik keburukan mereka, serta rela membantu mereka dalam kebohongan dan penipuan, karena ia mengharapkan perhatian mereka untuk menyampaikannya pada suatu tujuan mereka. Padahal kata Al-Alama Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, barang siapa yang meninggalkan sesuatu itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menggantikannya dengan yang lebih baik. Hendaknya manusia itu berhati-hati ketika tamak akan perhatian orang lain, kata Al-Alama Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Ketamakan terhadap segala makhluk adalah suatu keburukan, kecuali ketamakan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu adalah kebaikan. Seseorang itu jika tamak terhadap Allah, itu adalah hal yang sangat baik. Kemudian kata Al-Alama Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, salah satu pintu besarnya syaitan itu adalah terburu-buru. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Al-Fakir Ad-Da'ib Ilallah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wal afu minkum. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.